Hari Minggu malam adalah waktunya untuk Demokrasi, sebuah acara parodi politik yang selalu Anda nanti-nantikan yang akan membahas berita aktual secara santai sambil tersenyum. Dan malam hari ini Demokrasi akan kembali mengajak Anda untuk menyaksikan jalannya sidang Dewan Parodi Rakyat. Tapi seperti yang Anda saksikan pemirsa, ruangan sidang masih kosong melompong. Di ruang sidang hanya ada seonggok timbunan. Oh, maaf, rupanya seseorang. Maaf, Pak Ngademin. Aduh, Pak. Seonggok emang saya duren nangka atau seonggok? Iya, Pak Ngademin, saya nggak lihat. Maaf, saya nggak pakai kacamata. Pak Ngademin kok seorang diri begitu sih? Ya. Lah kalau anggota DPR RI itu lebih enak dibandingkan saya. Loh, kenapa? Anggota DPR RI kalau nggak ngantor, nggak sidang, lah gajinya tetap. Oh iya. Lah ya kan? Lah kalau saya Gimana? nggak datang ke sini, nggak sidang, honor saya nggak dibayar. Ini Anda berdua dari mana nih? Hah? Dari RD? RD itu apa ya, Pak? Rahasia dong. You punya Melani, Ya. kita berdua itu habis merokok di ruang yang khusus. Karena kita berdua itu membiasakan untuk tidak merokok di dalam ruang sidang. Oh gitu. Karena kita tidak mau seperti anggota DPR RI yang ketuanya Agung Laksono itu marah. Karena ada anggota DPR yang merokok waktu sidang. Wah. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi, dan di ruang sidang juga telah hadir staf ahli dari Dewan Parodi Rakyat yaitu Dr. Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Mas Bima, kita berikan tepuk tangan dong. Kalau melihat baju Mas Bima saya jadi ingin minum susu coklat ya Mas. Karena? Karena warnanya coklat, aduh pakai ditanya. Baiklah, Pak pimpinan sidang, silakan dimulai saja langsung. Melani, sidang. satu kata untuk kamu. Iya. Apa? Lucu banget. Ya baik, bermula dari tertangkapnya Jaksa Urip karena diduga menerima suap dari Artalita Suryani. Kemudian beredarnya rekaman percakapan telepon antara Artalita Suryani dengan pejabat tinggi kejaksaan. Dan setelah itu juga ada desakan oleh beberapa kalangan agar Jaksa Agung, dalam hal ini Hendarman Supandji, segera mundur dari jabatannya. Baik, inilah yang menjadi bahasan sidang kita kali ini. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Ya, sebelum sidang kita lanjutkan, ada baiknya juga kita mendengarkan analisis Saudara Bima mengenai masalah yang sekarang menimpa kejaksaan ini. Silakan Bung Bima. Ya, terima kasih saudara pimpinan. Jadi saya kira bisik-bisik yang selama ini beredar di kalangan publik bahwa aparat penegak hukum kita bermental dagang dan nakal ini sekarang mendapati legitimasinya ya, menjadi semakin mendekati kebenaran. Jadi sepertinya ini semacam gunung es. Jadi ada di atas oknum-oknum, tetapi di bawahnya ini luar biasa. Bisa kita bayangkan bersama saudara pimpinan, jika saja Jaksa Agung Muda itu menjadi mafia, apalagi yang di bawah-bawahnya, apalagi yang di daerah-daerahnya. Bisa kita bayangkan betapa mengerikannya sistem jenjang karir dan pembinaan di Kejaksaan Agung ini ya. Jadi saya kira ini hal yang sangat memprihatinkan begitu ya. Nah, saya kira ini tugas yang tidak mudah bagi Jaksa Agung. Terutama Jaksa Agung ini kan pernah meneteskan air mata ketika Urip ini tertangkap ya. Kita butuh tidak hanya sekedar tetesan air mata, tetapi tetesan keringat dari Jaksa Agung ini untuk betul-betul melakukan revolusi di kejaksaan ini. Saya kira begitu. Saya mau interupsi, boleh Bapak? Iya boleh. Ya, silakan. Orang nggak ngomong sama situ. Gini loh, saya banyak banget pertanyaan untuk kejaksaan. Tapi kenapa sekarang tidak ada wakil dari kejaksaan? Why? Bu Sisi, sebenarnya kami sudah mencoba untuk mengundang Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Tapi jadwal beliau sangat padat, jadi nggak bisa hadir di sini. Itu dong. Loh, jadi gimana Itulah, baiknya? dari dulu kan saya udah usul supaya orang-orang itu nggak takut untuk hadir di sini.
ya kan? Sebaiknya tampang-tampang kayak Pak Isa dan Pak Wang itu dimasukin dulu ke dalam. Setuju, 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 setuju. Terima kasih atas pujiannya. Saya juga mengutip ucapan Jaksa Agung itu yang mengatakan bahwa citra dan kredibilitas kejaksaan saat ini itu sedang kena cobaan berat. Nah, ini dengan adanya kejadian beruntun. Nah, ya kan? Kalau ini bisa terjadi sehingga citra itu merosot. Kalau citra merosot, saya repot. Jangan melotot. Nah, ini harus dicari formula yang tepat untuk memperbaikinya. Nah, itu kan saya bingung seperti Jaksa Urip itu katanya jaksa yang terbaik, tapi kok kenapa kena suap juga, Pak? Nah, ini persoalan penting. Pak Muclek, Pak D. Muclek itu kalau melihat kasus itu harus dengan pikiran yang jernih dong. Ya kan? Yang namanya juga jaksa terbaik. Maka suapnya juga terbaik, Pak. Bayangin. 6 miliar. Ya kan? Berapa? Pak, 6 miliar. 6 begini, Pak. Lagi sibuk nulis. Baik, Bapak pimpinan sidang, juga Bapak Ibu anggota Dewan, sepertinya kita juga perlu mendengarkan keterangan wakil pemerintah. Untuk itu kami sudah menjadwalkan di sini akan mengundang Wakil Presiden Ucup Keli. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran Wakil Presiden Ucup Keli. Selamat malam. Ya, Pak Wapres. Sorry to say Pak Wapres, saya ingin bertanya. Ini kok tumben-tumbenan Pak Wapres datangnya rada telat? Iya, Pak. Sorry, tadi di depan itu ada orang gila masuk. Jadi saya harus ngurusin itu dulu. Jadi saya mohon maaf terlambat. Bisa mengganggu sidang itu, Iya. Pak. Maaf, Pak, kalau kita boleh tahu itu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Setelah saya tanya ke security, orang gila yang masuk itu ciri-cirinya cuma bisa bilang sudah dan belum. Wah, ini penting ini. Ya. Pak Muclek sudah lihat? Belum, Pak. Ketemu satu. Ya. Sebentar Pak Wapres. Itu baru satu yang ketemu Pak. Kan ada 2 katanya Ada 2. tadi, Pak. Pak Taufik sudah lihat? Sudah Pak. Nah, 2 ini udah. Ya, Pak Wapres, Iya. kita ngomong masalah skandal di Kejaksaan Agung, Pak Wapres Betul, ya. Saya mau nanya Pak Wapres pertanyaan yang mendasar aja dulu, Pak Wapres ya. Mendasar atau menurun? TTS ya. Nah, kalau Bapak melihat masalah skandal suap yang terjadi di Kejaksaan ini bagaimana, Pak? Ya, kalau kita bicara suap, berarti kita bicara terminologi bahasa Indonesia. Istilah suap itu terdiri dari 4 huruf. Oh, 4 huruf. S-U-A-P. Iya. Itu memiliki makna. Makna, Pak. Tulis, Pak ya. Ya. Kita Saya mulai dengan Ya. catat boleh, Pak? Dicatat. ya. S, Pak. S. S itu sumbangan Oh, sumbangan. Sumbangan. U, untuk Untuk A, amankan P. perkara. Jadi suap itu sumbangan untuk amankan perkara. Ini sekarang halaman 2. Halaman 2. Ini kok. Pak sebentar. Sebentar ini. Interupsi sebentar. Iya, iya. Anda ini Wapres apa kepala sekolah? ini mencongak. Malah kayak dosen ya. Iya. Pak Wapres, itu tadi masalah suap. Iya. Tapi yang marak ini berapa minggu adalah masalah penyadapan, Pak. Iya. Telepon, sadap. Iya. Nah, ini gimana Pak Wapres? Kalau melihatnya? masalah sadap ini sudah dulunya pertama kali dipakai di negara Irak. Oh, Irak. Iya. Yang menggunakan pertama adalah Saddam Hussein. Dan makna dari sadap itu adalah sarana. Dicatat dulu nggak Pak? Iya, catat. Ini halaman berapa, Pak? Ini halaman sekolah. Ya. Sa, Sadap. Iya. Maknanya ya, Iya. sarana, sarana, dengar dengar. apapun pembicaraannya. Oh. Nah, jadi dia selalu sembunyi-sembunyi. Kayak suap tadi ya, bentuknya seperti suap. Sehingga KPK kerjaannya nambah. Bukan komisi pemeriksaan korupsi atau korupsi itu tadi, Iya. pemberantasan korupsi, Iya. komisi itu. Tetapi KPK menjadi lain maknanya. Apa Pak Wapres? Komisi penyadapan konspirasi. Nah, ini bahaya. Harus dilakukan. Pak Taufik, Ya, kira-kira pernyataan Pak Wapres tadi Pak Taufik sudah pernah dengar atau belum? sudah pernah dengar. Ketemu lagi Pak orang gilanya. Ya, silakan. Kalau menurut
menurut saya ya, bicara mengenai kejaksaan, menurut saya Bapak Hendarman Supandji sudah sangat bagus sekali ya selama ini. Ya laki-laki bagus ya. Iya. Masalahnya rakyat saat ini mulai tidak percaya dengan dengan eksekutif karena banyaknya kasus tindak korupsi yang menimpa kepala daerah ya. Dan rakyat juga sudah tidak percaya dengan legislatif karena kasus gratifikasi. Nah, jadi harapan saya jangan sampai rakyat juga tidak percaya kepada yudikatif. Pak pimpinan sidang, ini kan masalah yang cukup panas ya Pak. Ada baiknya kita istirahat dulu untuk mendinginkan mau suasana. istirahat? Sudah Pak. Ketemu lagi. Ya, oke deh. Kalau begitu dengan ini sidang kita skor. Payung yang di atas saya. Kembali lagi di Demokrasi dan kita masih mengikuti jalannya sidang mengenai skandal di Kejaksaan Agung. Tapi pemirsa, karena ini adalah sidang terbuka, maka sudah hadir juga bersama-sama kita pada malam hari ini untuk mengikuti jalannya sidang teman-teman dari Politeknik Swadharma. Wah, selamat datang. Dan berikutnya juga telah hadir teman-teman dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Wow, ramai sekali ya, putih-putih. Lalu ada juga teman-teman, wah ini dari jauh, ini kumaha damang. Waduh, rame banget. Teman-teman dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Waduh, panjang banget. Yang biasa disingkat dengan UIN Gunung Jati Bandung ya. Dan yang terakhir adalah, nah ini ganteng-ganteng semuanya, teman-teman dari Honda Vario Club. Wah. Terima kasih telah hadir di Demokrasi dan silakan. Ketika Bapak Hendarman Supandji itu dilantik, ya beliau itu punya visi yang sangat bagus sekali. Ada 6 tertib yang beliau canangkan, yaitu tertib administrasi, tertib keuangan, tertib peralatan, tertib jam kerja, kepegawaian dan perkantoran. Nah, dan ditambah juga sekarang satu lagi itu tertib ke-7, yaitu tertib moralitas. Nah, bagaimana Mas Bima melihat ini? Bagus juga sih ada pencanangan-pencanangan begitu ya. Tapi kalau pencanangan doang ya, itu apa bedanya dengan Orde Baru, slogan, jargon begitu kan. Sekarang publik saya kira itu perlu melihat aksi yang konkret ya, aksi yang kira-kira inspiring begitu kan. Nah, bagaimana janji itu dilakukan di lapangan kan begitu nih. Pak Wapres, Anda sudah atau belum untuk menuntaskan janji-janji ada sewaktu pemilu? Silakan. Tolong dijawab Pak ya, tolong jawab Pak. Mancing. Pakai sepatu. Pak Wapres, pertanyaan itu harus dijawab sudah apa belum? Silakan Pak Belum, Wapres. Pak Wapres. Chief, kalau mendengar istilah jaksa, Pak Jaksa, ini saya jadi teringat dengan sebuah lagu dangdut. Begini lagunya. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 2 bulan mendekat, belum juga dapat panggilan. Ya, cukup. Saya setuju dengan lagu itu. Tapi jangan sampai nanti lagu itu malah yang menyanyikan adalah jaksa. Itu. Jadi harapan kita semua bahwa semoga kejaksaan ke depan itu lebih profesional. Ya itu. Tentu saja yang maksud profesional itu dalam bertugas. Ya ini kalau tugas nggak profesional tidak bagus. Benar-benar menegakkan hukum. Tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan maupun uang. Lah kayak gue. Setuju. Karena gue bener aja nggak setuju. Saya setuju sama Pak Ngan. Pak Wapres, Ya. bagaimana Pak Wapres melihat mengenai masalah suap yang terjadi di kejaksaan ini Pak? Kemudian mencuat, kemudian telepon yang disadap dan sebagainya ini Pak. Ya kalau saya melihat kasus ini, tak ubahnya sebuah film. Di mana ada produsernya yang punya uang, ada yang pembuat skenario, ada aktor dan aktrisnya, bintang utamanya siapa, terus kemudian ada sutradaranya. Kalau penjahatnya masih di audisi, belum ketahuan. Jadi kalau ini sebuah film, pasti akan saya kasih judul yang khusus. Apa Pak Wapres? Judulnya adalah Jangan Bilang Siapa-Siapa.
Baik. Saya gini, yang namanya suap itu tidak hanya tingkat level atas saja, tapi suap itu kita lihat kesehariannya dari level paling bawah sudah mulai. Misalnya kita mau Contohnya, pindahan Pak? rumah, itu sudah kelihatan. RT RW sudah gampang disuap. Karena setiap mau pindah rumah, kita mesti minta suap keterangan RT sama Itu RW. surat, Pak. Iya Itu kan? surat, Pak. Terus kemudian dokter. Dokter. Minta suap keterangan dokter. Iya. Bahkan yang paling sering melantunkan suap-suap itu adalah penyanyi. Oh, Itu paling sering suap itu. siapa, Pak? Nah, itu semua penyanyi, setiap nyanyi, cucu suap itu kan udah pasti kan itu. Iya kan? Ya, saya mau ke Mas Bima dulu. Mas Bima, dalam ilmu komunikasi, citra dan trust atau kepercayaan itu kan berbanding lurus. Apalagi dalam sejarah penegakan hukum, yang namanya permainan uang itu selalu aja menjadi topik yang dibicarakan. Nah, kemudian terjadi masalah di Kejaksaan Agung seperti ini. Nah, maka kalau Jaksa Agung bilang tadi citra mereka sampai pada titik nadir yang terendah begitu, maka perlu formula yang khusus ya untuk mengembalikan citra kejaksaan ini. Nah, Anda punya ide nggak? Saya kira membangun citra kejaksaan saat ini ibarat mission impossible, Bung Iwal ya, agak sulit atau sangat sulit sekali ya. Kenapa? Pertama, Pak Hendarman ini oke lah ya, dikenal orang sebagai punya citra yang clean, brave, dan tough gitu ya. Tetapi kita lihat jajarannya kok masih ada orang-orang yang punya track record jelek dan kemudian terbukti kan begitu ya. Nah, jadi saya kira yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar reformasi kejaksaan, tapi revolusi kejaksaan. Ya. Artinya perubahan yang dipercepat sekali begitu kan. Nah, ada beberapa langkah yang saya kira wajib hukumnya untuk ditempuh. Yang pertama adalah bersihkan aparat-aparat nakal yang menjadi mafia itu, ya, secara tanpa kompromi. Itu satu. Kemudian yang kedua, optimalkan fungsi dari Komisi Kejaksaan sebagai instrumen untuk pengawasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira harus dikombinasikan antara struktur kejaksaan yang dari dalam dan dari luar. Saya kira berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan ya, pasal 24 ayat 3, hal ini mungkin bahwa kita angkat ya, Jaksa Agung Muda itu yang dari luar, tidak semuanya dari dalam. Karena kalau dari dalam ini ada unsur ewuh pakewuh nantinya untuk menindak dan lain-lain. Tapi kalau kita rekrut dari luar yang punya integritas, yang punya komitmen gitu ya untuk membersihkan, saya kira kita masih bisa berharap begitu. Ya, baik. Baik, kami persilakan kepada teman-teman fraksi Balkon untuk berkomentar. Mungkin bentuk pernyataan saya akan saya cover saja dalam sebuah syair. Sehingga biar lebih kena mudah-mudahan kepada hati-hati para penyuap di bangsa ini. Mas akan membawakan syair ya? Iya. Nah, kita beri pilihan, mau diiringi oleh band atau diiringi anjing pelacak? Ya, saya kira tidak perlu diiringi oleh musik ataupun anjing pelacak ya. Saya hanya perlu diiringi oleh doa. Hansip. Oh, nggak usah. Oleh doa kawan-kawan semuanya saja, biar mereka pada sadar semuanya kan begitu ya. Ayo, silakan Mas. Iya. Hanya segelintir lagu saja. Suap-suap di tengah-tengah jaksa, beban negara pun meningkat. Masyarakat melarat, awas engkau kualat, kan dibalas di akhirat. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya rasa masalahnya adalah ya, itu kan masalah yang ringan. Taufik, jangan dong. Kita itu harus menghargai mahasiswa yang sudah bersuara. Walaupun dia ngomong seperti itu nggak apa-apa. Ya kan, gimana itu Pak Musle? Ini kok kayak orang kesetrum, biasa aja. Ya, Pak Musle. Kenapa Pak Musle? Saya ini wapres, mosok ngomongnya gitu. Ya, baik Pak Musle, tadi katanya ada usul. Iya, ini saya mengenai kejaksaan ini saya ada usul untuk membenahi kejaksaan itu sepertinya harus ditambah jaksa agung mudanya. Itu harus ditambah. Ya, selama ini kan ada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, disingkat Jamwas. Jamwas. Ada juga Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus, disingkat Jampitsus. Nah, kalau usul Anda seperti apa? Saya mau nambah 3 jaksa agung muda lagi. Apa tuh? Yang pertama jam tangan. Jam tangan? Iya, kalau disingkat jam tangan. Itu artinya jaksa agung muda bidang ketangkap tangan.
Jadi kalau ada kasus-kasus yang tertangkap tangan, nah Jaksa Agung Muda ini yang bertugas. Disingkat, Jam tangan. ada yang 300 nggak Pak? Ada jarumnya bengkok. Ini bukan jam tangan. Yang kedua, Yang kedua itu jam karet. Nah, itu singkatan dari Jaksa Agung Muda bidang kasus yang keseret-seret. ya itu. Seperti kasus sekarang itu kan ada penyadapan telepon, kemudian sampai yang lain keseret-seret kan. Nah, itu. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga ini jam beker. Jam Ini beker. penting jam beker. Artinya apa Pak? Jaksa Agung Muda bidang becus kerja. Nah, Artinya? Jadi yang nggak becus kerja, nah Jaksa Agung Muda ini. Becus atau salah? Betul maksudnya. Itu. Ya, Betul. Udah Pak Isa. Interupsi. Silakan Pak Isa. Saya usul tambah satu. Apa? Jam piro. Wah ini bagus nih, Jampiro. Itu apa artinya Jampiro? Jam piro itu bahasa Jawa. Jam Artinya apa? berapa sekarang ini? Udah kelamaan di sini. Oh iya sabar Pak Isa, sabar ya. Karena pertanyaan terakhir untuk Pak Wapres. Pak Sudah Wapres, apa belum Pak kira-kira itu Pak? Pak Wapres, Ya, bagaimana komentar Pak Wapres mengenai penegakan hukum di negeri ini Pak? ya yang namanya hukum itu kan harusnya untuk kepentingan umum, hukum, ya kan. Iya, betul. Terus kemudian hakim, Iya. itu kan ada HAKIM, hanya itu kan udah jelas harus adil, konsekuen, idealis dan manusiawi. Ini. Ya kan? Jangan hakim itu HKIM, artinya hanya itu hubungi, A-nya itu aku, K-nya kalau, I-nya ingin, M-nya menang. Jangan hubungi aku kalau ingin menang. Nah, ini hati-hati. Makanya penegakan itu penting sekali. Kenapa sekarang Jaksa Agung seperti itu? Karena dia tidak mau kalah dengan hakim. Bisa dijelaskan Loh, Pak? karena ada istilah main hakim sendiri, sekarang terbukti ada main jaksa sendiri. Nah, ini salah satu bentuk. Ya, ya. Baik Pak Wapres, kita doakan bersama ya Pak, semoga kasus ini bisa menjadi momentum Iya, bagi betul. institusi kejaksaan Iya. untuk membersihkan nama dan juga Betul. citranya secara total. Jadi bukan hanya komoditas politik untuk menjelang pemilu 2009 saja, dan kita juga menunggu nih gebrakan dari Jaksa Agung untuk bisa membuktikan reformasi hukum secara total dan juga secara maksimal di Indonesia ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Sama-sama. Wapres dan juga kepada teman-teman Civitas Akademika. Kepada Mas Ima terima kasih Udah mau banyak. habis nih ya? Susu. Baik, kalau begitu jangan lupa untuk saksikan Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat dan juga tayangan ulangnya setiap hari Senin jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Silakan Bapak pimpinan Iya, sidang. sebagai anak bangsa kita harus yakin bahwa apapun permasalahannya pasti akan selesai. Baik, dengan ini sidang saya tutup.